Pak Jokowi saya lihat nih kebatinannya ya. Beliau bukan pengendali partai. Pengendali negara iya, pengendali partai bukan. Yang saya baca kebatinannya ketika beliau di PDIP itu ya tidak terlalu nyaman. Kenapa? Ya ketua umum bukan, tidak punya peran, tidak punya pengaruh. Bahkan posisinya hanya kader dan sebagai petugas partai, dan itu berkali-kali dikatakan oleh ibu ketua umum kan. Banyak ketua umum partai yang tersandra dengan kasus-kasus hukum. Ini menjadi persoalan. Saya katakan objektif di sini. Oleh karena itu ya dalam konteks itu kemarin bahkan begini Bang Habib, ada yang cerita ya, salah satu partai koalisi di Koalisi Perubahan. Katanya itu ketua umum partai itu ya lehernya itu sedang diikat oleh bom. Jadi kalau nanti tidak ikut atau seperti apa ya tahu-tahu meledak lah kira-kira begitu. Ya, saya ke Kang Ujang nih. Gimana setelah mendengar paparan dari Mas Habib tadi, dan juga sebenarnya publik kan saat ini melihat bahwa Pak Jokowi dengan bilang netral itu sebenarnya masih mendukung atau malah mendukung Pak Prabowo sebenarnya, benar nggak? Ya kalau kita mau kalkulasi rasional ya, kan begini ya. Kan banyak juga mohon maaf ya persoalan-persoalan ya yang misalkan ada laporan dari pihak NGO ya kepada keluarga Pak Jokowi gitu. Itu kan harus diperhatikan juga dari sisi politik, hukum dan bisnis. Oleh karena itu ya ketika mau landing di katakan 20 Oktober 2024 nanti kan semuanya harus baik-baik saja. Bahkan Pak SBY pun ketika beliau landing gitu ya, setelah tidak jadi presiden, bahkan jadi ketua umum partai Demokrat tuh jangan lupa. Sebelum tongkat kepemimpinannya diberikan kepada Pak AHY. Ya dia ke majelis tinggi kan begitu. Nah artinya Pak Jokowi saya lihat nih kebatinannya ya. Beliau bukan pengendali partai. Pengendali negara iya. Pengendali partai bukan. Yang saya baca kebatinannya ketika beliau di PDIP itu ya tidak terlalu nyaman. Kenapa? Ya ketua umum bukan, tidak punya peran, tidak punya pengaruh. Bahkan posisinya hanya kader dan sebagai petugas partai, dan itu berkali-kali dikatakan oleh ibu ketua umum kan begitu. Ibu ketua umumnya tapi sudah menambahi saya juga petugas partai gitu. Nah, artinya dalam konteks itu pun ya bahwa saya melihat ya, dan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP itu kan panas-panas adem. Orang selalu mengatakan enggak kok baik-baik saja. Dari dulu saya jelaskan kok kronologinya dari A, B, C, banyak tuh kejadian-kejadian di mana misalkan PDIP menolak kebijakan Pak Jokowi. Misalkan terkait dengan Jokowi 3 periode. Termasuk dengan menolak Gibran diturunkan katanya keputusan MK misalkan ya 35 tahun itu menolak PDIP. Lalu menolak misalkan terkait dengan kedatangan tim Israel ya sepak bola U20 sehingga Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia. Banyak loh. Sebelum-sebelumnya juga kalau saya rangkai banyak lah. Saya melihat wajar dong kalau Pak Jokowi butuh juga kawan yang lain. Ya kan? Katakanlah kalau PDIP itu rumahnya gitu ya. Rumah yang dianggap kurang nyaman kalau bahasa saya. Kurang nyaman gitu. Maka perlu juga ada backup dari kekuatan yang lain gitu loh. Maka tidak salah kalau misalkan harus dekat dengan Pak Prabowo. Atau harus dekat dengan ketua umum yang lain. Misalkan Pak Zulhas, Pak Erlangga. Karena memang itu harus dibangun sebuah komunikasi seperti itu. Ini dekat maksudnya dalam konteks menjadi dirijen atau apa nih? Ya kan begini Mbak, saya kadang sependapat kadang tidak dengan Bang Habib. Saya sering juga dibantah oleh beliau. Ya, Pak Jokowi mengatakan waktu itu cawe-cawe. Wah cawe-cawenya kepentingan bangsa dan negara gitu. Kalau saya lihat kronologinya ya tetap saja tadi. Dalam konteks untuk soft landing ini ya ada ritme-ritme yang dibangun oleh Pak Jokowi untuk mengondisikan sebuah katakanlah peta koalisi saat ini. Apakah mau tadi kata Bang Habib, apakah bisa gitu? Saya mengatakan kalau seorang presiden bisa, mampu. Tapi walaupun bukan ketua umum partai, apalagi mohon maaf ya, banyak ketua umum partai yang tersandra dengan kasus-kasus hukum. Ini menjadi persoalan. Saya katakan objektif di sini gitu. Oleh karena itu ya dalam konteks itu kemarin bahkan begini Bang Habib, ada yang cerita ya. Salah satu partai koalisi di Koalisi Perubahan. Katanya itu ketua umum partai itu ya lehernya itu sedang diikat oleh bom. Jadi kalau nanti tidak ikut atau seperti apa ya tahu-tahu meledak lah kira-kira begitu. Apakah itu betul atau tidak saya tidak tahu. Gitu.
Sebentar. Bahkan saya juga dengar gini, yang mendukung sebelum Demokrat masuk ya, sebelum artinya 3 partai yang punya kursi nih, katanya dibilang seperti ini, ketua umum partai yang tersandera menjadi pendukung Prabowo Subianto gitu. Jadi ini kan publik tuh melihatnya sampai seperti itu Kalau gitu. saya sih nggak sampai seperti itu. Enggak, cuma memang dalam konteks tadi ya harus bedakan nih partai yang tadi tersandar dengan Pak Prabowo beda. Karena Pak Prabowo tidak punya kekuatan untuk itu. Bukan, maksudnya semua ketua umum partai yang tersandera itu berlabuh di Pak Prabowo gitu. Artinya ada yang menjadi dirijen atau bagaimana? Enggak juga kan mohon maaf ya, Caimin ya ke Anies gitu. Iya. Itu waktu itu masih pada saat masih ada Caimin. Ya, saya sih menduga begini ya. Ada 2 yang berbeda. Ada Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apakah beliau bisa bersatu? Mungkin. Apakah ini bentuk cawe-cawenya Pak Jokowi atau tidak? Bisa iya, bisa juga tidak saya katakan. Karena kan kita tidak tahu persis. Yeah. Tapi kan tadi Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa saya untuk kepentingan bangsa dan negara kan cawe-cawe gitu. Dan sudah dibantah juga tanggal 16 Agustus dalam pidato kenegaraan di MPR ya. Ya saya bukan Pak Lurah, saya tidak intervensi, kira-kira begitulah ya. Yeah. Nah dalam konteks itu ya ada yang kontradiksi juga dari Pak Jokowi. Tapi apapun itu saya melihat Pak Jokowi ini butuh pengamanan dan kenyamanan ketika ingin soft landing nanti. Dan itu mohon maaf ya, PDIP tidak bisa membackup. Saya melihatnya ya, tidak bisa membackup itu. Makanya ada tawaran kan bagaimana misalkan membesarkan PSI. Lalu misalkan ada isu juga Bang, nggak tahu benar apa tidak ya Bang Abi yang tahu nanti bisa jadi ketua umum Gerindra, kan kita tidak tahu. Atau kemarin juga ada usulan ketua umum PDIP. Ya agak sulit, agak berat. Dulu sebenarnya saya dengar sudah sejak Pak Jokowi periode pertama ingin jadi ketua umum PDIP. Tetapi kan aturan ADRT tidak memungkinkan Pak Jokowi untuk bisa. Karena kan tidak ada pemilihan di sana. Usulan dari bawah kan, berjenjang gitu. Makanya namanya pasti Ibu Mega. Dalam konteks itu terkunci, nggak bisa. Nah usulan itu dari Guntur kan, ada Pak Guntur. Agak berat karena saya melihat PDIP ini ya tidak akan lepas dari terah Soekarno. Kalau nanti lepas ya akan habis. Saya sih melihatnya ya. Dan ini politik. Oleh karena itu ya tidak akan diberikan kepada orang lain. Makanya Bu Mega itu selalu keras ya dalam konteks kelihatannya menjaga marwah partainya. Makanya kadang-kadang berhadapan dengan Pak Jokowi, dengan kadernya sendiri, dengan petugas partainya sendiri, dengan berbeda pendapat di berbagai macam hal begitu. Dengan adanya Rakernas PDIP kemarin, Kang Ujang melihatnya bagaimana? Apakah posisi Pak Jokowi sebenarnya masih tetap netral? Artinya ada 2, kalau orang membahasakannya 2 kaki ya, maksudnya ada di Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo kubunya juga merasa didukung oleh Pak Jokowi dengan namanya Koalisi Indonesia Maju dan tim Jokowi, kan pernyataan Pak Prabowo seperti itu. Dan juga tapi ada statement dari Pak Jokowi kemarin di Rakernas bahwa saya udah pesen nih ke Pak Ganjar kalau nanti sudah terpilih dan seterusnya. Nah gimana tuh? Saya gini ya, saya pernah katakan di banyak televisi saya bilang, yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Saya udah lama tuh, PDIP. Anda ngelihatnya setelah Rakernas masih sama? Ya, kita harus pahami dulu. Ini kan perjalanannya masih panjang. Ada proses di mana hari ini kadang-kadang berbeda dengan esok. Politik itu tidak bisa dilihat hari ini. Yeah. Oleh karena itu dinamikanya kita lihat kan begini. Misalkan kemarin katakanlah dengan statement Pak Jokowi tersebut seolah-olah tanda petik mendukung Ganjar. Tapi besok bisa ketemu Pak Prabowo. Bisa juga mengendorse Pak Prabowo. Bisa juga jalan dengan Pak Prabowo. Itu sebenarnya langkah Pak Jokowi yang oleh publik belum terbaca langkahnya. Tapi kalau saya sih melihatnya ya tadi ya, dalam konteks ketidaknyamanan dengan PDIP, lalu Kaisang menjadi ketua umum yang ada aturan harus satu keluarga satu partai. Lalu, alasannya beda kakak. Nah itu kan pembenaran argumen yang saya kritik juga kepada petinggi-petinggi PDIP. Jangan lupa PDIP itu saya kritik misalkan ketika Gibran jadi calon wali kota, itu kan juga menyalahi aturan. Di ADRT-nya nggak boleh, tidak lolos administrasi loh, tapi diloloskan. Artinya ada kelonggarannya PDIP ketika harus berhadapan dengan Pak Presiden begitu. Tapi apapun itu, yaitu kebijakan internal ya. Saya tidak juga. Tapi sebagai pengamat, Anda melihat kenapa PDIP semakin melonggar terhadap Pak Jokowi sekarang? Ya tentu saling membutuhkan. PDIP tetap butuh Pak Jokowi. Seorang presiden punya power yang kuat untuk bisa, mohon maaf ya, tanda petik, dia memenangkan pertarungan. Dia punya
elemen kalau bahasanya faktor non elektoral. Selama Pak Jokowi dukung Ganjar. Ya kan belum tentu. Saya katakan. Artinya tadi PDIP kenapa masih longgar? Karena butuh Pak Jokowi. Untuk dukung Ganjar. Ya katakanlah kalau tingkat kepuasan masyarakat tadi dikatakan Bang Habibur Rahman ya, di survei juga 80%. Artinya kan Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh PDIP. Termasuk tadi kenapa Pak Jokowi masih dibutuhkan juga oleh Pak Prabowo begitu. Dan saya melihat apakah ujungnya nanti mendukung Pak Prabowo atau Pak Ganjar, kita lihat saja. Tapi dari gestur-gestur yang bisa kita baca, sebenarnya kalau saya lihat ya, entah benar atau tidak, tentu saya tadi subjektif dalam menilai ini, punya peluang untuk bisa mendukung Pak Prabowo dengan indikasi-indikasi yang ada hingga saat ini begitu. Mas Habib, Anda memantau pidato Pak Jokowi di Rakernas itu, apakah menurut Anda atau Gerindra itu sudah merupakan bentuk dukungan Pak Jokowi ke salah satu pihak, atau tetaplah Pak Jokowi tetap bersama kami atau bagaimana? Karena faktanya memang menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang yang non PDIP kan banyak yang mendukung Pak Prabowo kan gitu. Iya, analisa bisa macam-macam ya. Tapi kita nggak mau terpaku di situ. Ya. Yang paling penting bagi kami adalah komitmen. Ya, soal hubungan kami dengan Pak Jokowi ini kan soal komitmen. Komitmen kami adalah menganggap prestasi beliau saat ini, ya prestasi pemerintahan saat ini, Kabinet Indonesia Maju ini sudah bagus dan harus dilanjutkan. Itu komitmen kami. Apakah soal personal dekat nggak dekat? Ada tim yang menganalisanya ya, tentu. Tapi kami nggak akan cepat mengambil kesimpulan apapun saat ini. Ya, yang paling penting kami menunjukkan komitmen itu, karena itulah yang terpenting menurut kami. Ya kan, saat ini kan rakyat, ya versi kami ya, rakyat perlu garansi. Jadi tiap menjelang pemilu ada pertanyaan di kepala rakyat, mau kemana arah bangsa ini, gitu kan. Nah itu yang kami sampaikan kepada rakyat. Kalau kami diberikan amanah, kami diberikan mandat, kami diberikan kepercayaan, maka kami akan melanjutkan apa yang sudah ada. Nah itu kurang lebih begitu. Mas Habib, katanya di ring satunya Pak Prabowo sekarang banyak ditempatkan orang-orangnya Pak Jokowi, benar nggak? Ya sebetulnya kalau ring satunya yang dimaksud misalnya di partai koalisi ya, Pak Zulhas orangnya Pak Jokowi bukan? Jokowi. Pak Erlangga orangnya Pak Jokowi bukan? Orangnya Pak Jokowi, gitu kan? Banyaklah ya. Bang Habib, tapi ya. Mas Habib tapi pasti tahu pertanyaan saya bukan itu. Nah iya, kalau ring satunya kan begitu, gitu kan. Terus banyak juga memang. Ring satu Gerindra loh, bukan ring satu koalisi loh. Teman-teman ya yang dahulunya mendukung Pak Jokowi sekarang mendukung Pak Prabowo. Ada kawan saya Budiman Sujatmiko, ya kan? Kalau nggak salah Nezar juga di situ kan ya, Nezar Patria. Kalau nggak salah nanti orang di cross check itu kawan saya zaman aktivis dulu. Kalau nggak salah ya, nanti tolong dicek. Terus ada beberapa teman lagi yang memang dulu militan pendukung Pak Jokowi, sekarang militan pendukung Pak Prabowo gitu. Cuma katanya tuh orang-orang lama Gerindra itu jadi agak susah tuh memberi masukan ke Pak Prabowo karena ring satunya orang-orang Jokowi gitu, betul nggak? Kalau itu nggak jelas. Kalau di Gerindra itu kan jelas sistemnya sudah tertata dengan baik ya. Kayak Pak Dasko ketua harian ya, kayaknya beliau terus yang dengan Pak Prabowo sekarang itu ikut Pak Jokowi mungkin dari tahun 80 sekian bahkan ketika beliau SMA atau baru lulus SMA begitu. Ya kan, di sekitarnya ada Pak Ahmad Muzani, ring satu dong, sekjen dong. Ahmad Muzani itu sekjen seumur hidup sejak Pak Prabowo mendirikan partai Gerindra. Ya. Bahkan dia lebih dahulu di Gerindra daripada Pak Prabowo kan ya. Dan dia juga bekerja di perusahaan-perusahaan Pak Prabowo, kalau nggak salah sebelum Pak Prabowo mendirikan partai gitu kan. Siapa lagi coba yang di ring satu? Kalau saya kan ring 2, ring 3 gitu kan. Tapi udah lama juga. Jadi nggak ada tuh ring satu orangnya Jokowi, nggak ada ya. Kecuali kalau ketua umum partai dianggap sebagai ring satunya Pak Prabowo gitu ya. Iya kurang lebih begitu. Walaupun sebenarnya maksud saya bukan begitu dan itu ring satu Gerindra loh. Maksud Mbak Jasmine ring satu Gerindra. Iya kan? Itu tadi ketua harian. Ya kan, yang selalu tampil menyampaikan sikap paling firm dari Gerindra itu Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, yang kedua adalah Pak Ahmad Muzani. Itu dua-duanya ya yang semua orang berhubung ke Pak Prabowo ke beliau kan, kedua beliau itu ya.
Dua-duanya orang yang ikut Pak Prabowo dari tahun 80-an gitu. Oke, ya sudah. Sekarang kita ke Kang Ujang, mungkin pertanyaan penutup ya, mungkin nanti mungkin kalau ada yang bisa ditanggapi boleh. Prediksi deh, prediksi Prediksinya bagus. bacawa presnya Ganjar dan Jadi kalau kita dengan Kang Ujang ini sebenarnya kita menyerap ilmunya. Nanti di rapat internal saya sampaikan. ya, itu aja dong prediksi setelah Ujang rakernas kemarin bilang dong. begini. Gitu, pakai. Jadi lebih update lah dari yang kemarin-kemarin gitu di tempat lain. Di sini yang terbaru lah prediksinya gimana setelah rakernas kemarin. Ya, Cawapresnya Ganjar dan bacawa presnya Prabowo kira-kira kalau seperti saya apa? melihat ya dari Pak Prabowo itu yang potensial ada dua. Pertama itu Pak Erick Thohir, yang kedua itu adalah Gibran. Hmm. Nah, Gibran menunggu syarat dari Mahkamah Konstitusi kan begitu. Ya kita tunggu, oleh karena dua orang ini punya potensi besar. Pak Erlangga saya mengatakan ya tadi kata Bang Habib bagus ya, tapi agak sulit, agak berat. Persoalan elektabilitas lah. Ya. Yang kedua misalkan siapa Bu Hopipa bisa iya. Sebenarnya Bu Hopipa ini kan lama ya diincar oleh Pak Prabowo, saya sudah tahu persis. Tapi waktu itu Bu Hopipa mengatakan bahwa saya tergantung restu dari Pak Lurah. Jadi agak sulit, makanya Lurah mana ya? Lurah sini kayaknya di daerah mana nih? Pejaten ya, jangan-jangan. Lurah Surabaya. Pejaten. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya karena tadi Jawa Timur sebagai basis battleground, maka Bu Hopipa dibutuhkan lagi. Nah, saya ingin mengatakan tadi ada sebuah ungkapan usul fikih yang menarik. Ma la yudraku kulu, la yudraku kulu. Jadi kalau tidak bisa jadi cawapres, jadi tim sukses pun oke gitu. Maksudnya gini, kalau Bu Hopipa tidak bisa jadi cawapres ya tim sukses oke. Ketua tim kampanye kalkulasi, misalnya. ya kalkulasi di Gerindra itu ternyata gitu. Kalau misalkan Bu Hopipa tidak bisa jadi cawapres ya mau berharap bisa menjadi ketua tim sukses. Nah kalau kita misalkan bicara Pak Ganjar, ada 3 nama juga. Sebenarnya yang kuat 2 yang saya lihat. Ada Pak Mahfud dan ada Sandi. Tapi jangan lupa sekarang Bu Hopipa muncul lagi sebagai sebuah kekuatan di situ. Karena tadi jadi rebutan juga. Nah sebelumnya Ridwan Kamil tereliminasi karena Golkar tidak mau. Nah nama Pak Mahfud MD ini kan sebenarnya endorse dari Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dulu awal-awal PDIP itu menginginkan Pak Kiai Haji Miftahul Akhyar. Tapi kelihatannya beliau nggak mau. Maka waktu itu Pak Kiai Miftahul Akhyar berucap lah. Ya Pak Mahfud MD tolong sampaikan ke Bu Mega. Ya cocok lah kira-kira begitu. Makanya Ibu Mega ya sekarang nama Pak Mahfud itu muncul. Jadi itu sebenarnya awal-awal cerita Pak Mahfud MD. Karena memang siapa sih yang tidak kenal Pak Mahfud MD juga. Jadi kemungkinan tetap saya melihat ada 3 nama lah ya. Ya mudah-mudahan kalau disebut Pak Mahfud jangan sampai PHP kayak kemarin gitu ya. Kenapa Pak Mahfud MD tidak terlalu di depan juga? Karena kekhawatiran kejadian trauma masa lalu itu. Lalu juga ada begini nih Kang Ujang, bahwa karakternya Bu Mega kalau pilih cawapres katanya kan dari beberapa pemilu NU dan sudah senior. Saya nggak mau bilang tua ya, tapi maksudnya intinya begitu, lebih senior lah begitu. Nah kira-kira nama Pak Mahfud masih masuk di situ kan? Gimana? Ya makanya tadi kenapa 2019 yang lalu Pak Ma'ruf Amin NU senior. Kenapa yang dibidik pertama Kiai Haji Miftahul Akhyar? Karena NU senior, ulama besar gitu kan. Nah kalaupun tidak ini ya, maka Pak Mahfud MD bisa iya. Ya beliau kan orang Madura NU. Tapi memang ya harus nanti dibandingkan dengan kekuatan Caimin ya, dan Bu Hopipa. Seandainya mereka dikalkulasikan sebagai tokoh-tokoh NU yang bersaing untuk bisa dicawapres, pasti Gerindra dan PDIP punya kalkulasi yang matang terkait dengan persoalan ini. Nah Pak Mahfud MD ini memang begini, saya dengar dari teman-teman PKB gitu. Kalau Pak Mahfud MD ini jadi cawapresnya Ganjar, ini masih kalah oleh Bu Hopipa. Yang dikhawatirkan justru Bu Hopipa dengan Ganjar karena basisnya kuat di sana. Itu yang dikhawatirkan oleh pasangan Amin dan Amin ya, Cak Imin, Anies dan Cak Imin, seperti itu. Ya, lalu kalau misalnya nih judicial review-nya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kira-kira PDIP nggak akan mengambil Gibran ya sebagai cawapres? Tidak, saya melihat walaupun Mbak Puan membuka ruang kan, ya untuk bertemu Kaisang kan, lalu ya nanti berkomunikasi dengan Gibran. Tetapi di saat yang sama saya melihat, saya tetap konsisten dengan pernyataannya Pak Hasto mengatakan PDIP menolak terkait dengan penurunan usia ya, bahkan capres-capres menjadi 35 tahun, udah clear.
walaupun di saat yang sama saat ini ke depan ke sini gitu ya, bahwa ya tidak masalah karena kalau Gibran jadi cawapres gitu kan, karena tadi ibaratnya sudah lapor juga. Jadi saya mengatakan sebenarnya ini apa ya, kerugian bagi PDIP. PSI itu menggerus suara PDIP, lalu juga Kaisang di situ artinya ya, lalu Gibran katakanlah jadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini sebuah tantangan besar bagi PDIP dan tentu yang diuntungkan Partai Gerindra. Bisa juara loh kalau posisinya begitu, kalau saya mengatakan. Nah sekarang, tapi kalau misalnya MK memutuskan untuk setuju ya dengan batas umur diturunkan dan Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo, itu Anda melihatnya sebagai bentuk pembangkangan Pak Jokowi nggak terhadap PDIP, dan bagaimana kira-kira PDIP nanti menerima itu seperti apa? Sebenarnya kan begini, walaupun kemarin Rakernas seolah-olah akrab gitu ya, hubungan antara Ibu dengan Pak Jokowi, kan sudah saya katakan panas adem naik turun hubungan ini. Oleh karena itu saya mengatakan sebenarnya pertarungan Pilpres saat ini ya di belakang layar itu, tentu tadi saya bisa salah ya. Ini pertarungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Kalau saya sih melihat. Oleh karena itu ya kita lihat saja nanti apakah memang betul Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu akan kelihatan bahwa memang pertarungan itu terjadi. Nah kan kita tidak bisa melihat pertarungan politik di depan layar, di belakang. Makanya saya sebagai pengamat gitu ya, nggak mungkin melihat hanya secara teoritik. Pasti saya harus tahu dapur-dapur tuh, dapur istana harus tahu gitu, dapur DPR harus tahu, dapur partai politik harus tahu, dapur masyarakat harus tahu, dapur NU harus tahu. Saya mesti, karena kalau nggak begitu analisa kita nggak tepat dan nggak menarik. Nah dalam konteks itu saya melihat ya kita tunggulah ya Mbak, karena ini masih dinamis, ada waktu ya. Dan tentu saya menginginkan pesan ya melalui podcast ini bahwa sejatinya bukan hanya mencari sosok tadi cawapres yang ideal, yang tepat ya. Tapi ya titiplah ya, jaga persatuan bangsa ini pertama. Yang kedua juga tolong dong bangun konstruksi ya pertarungan ide dan gagasan ke depan. Karena selama ini kita berkutat di wilayah-wilayah kembali ke hal-hal yang lama, ingin ada misalkan khawatir ada perpecahan gitu, ada isu sara dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari. Justru inilah sebenarnya momentum terbaik ya bangsa ini untuk bisa berubah lah ke depan. Oke, jadi menurut Kang Ujang, kalau strategis yang menguntungkan untuk Pak Prabowo adalah berpasangan dengan Gibran. Kalau saya sih realistis politik ya, politik itu kan rasional, realistis dan taktis saja. Kan harus menang. Jadi paling strategis. Harus menang karena Pak Prabowo itu yang dibutuhkan tuh Pak Jokowi. Jadi kalau di situ ada Gibran, walaupun orang mengatakan wah nggak bagus nih katanya keluarga gitu ya, anaknya, tapi potensi menangnya itu tinggi. Makanya itulah sebenarnya dikhawatirkan oleh PDIP. Gitu. Mas Habib sedikit lagi gimana tuh tanggapannya? Kalau begitu berarti yang cocok adalah Mas Gibran kalau memang di MK menyetujui atau menerima uji material. Rekaman podcast ini nanti saya sampaikan. Saya laporkan ke tim, ya kan sampaikan ini ahli dokter ya Ujang Komarudin menyampaikan analisanya begini. Nah ini yang saya bilang pencermatan ya kan, pendalaman, lalu kami mendengar dari pihak-pihak yang melakukan studi secara ilmiah juga. Ya jadi kalau Pak Ujang ini kan ya setahu saya tidak ada vested interest. Misalnya dia ngomong yang ini bagus bukan berarti dia pendukungnya Gibran. Sekali tidak. Saya mengkritik Jokowi dari dulu saya. Jadi yang begini-begini ini kan bagus buat masukan Mbak Yasmin. Kenapa makanya jadi lama? Karena bisa jadi besok misalnya Burhanuddin Muhtadi ngomong nih, saya ketemu ngomongnya ya agak beda, kita sampaikan juga ke Pak Prabowo gitu kan. Besok siapa lagi? Siapa Adi Prayitno? Kan top 3-nya 3 itu. Ujang Komarudin, Adi Prayitno, Burhanuddin ya. Nah itu yang terus menjadi atensi kami gitu loh. Strategis tapi belum tentu bagus gitu kayaknya tadi kurang lebih ya. Nanti akan ada apa gitu ya. Tapi ya namanya pemilu kita pasti pengen menang gitu. Kita pesertanya pasti pengen menang begitu kan. Oke. Ya terima kasih Mas Habib dan Kang Ujang sudah hadir di Open Minded. Terima kasih pemirsa atas Anda yang sudah menyaksikan Open Minded pada kali ini. Bersama saya Yasmin Muntas, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.